Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Handayani. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai materi dari kelompok saya, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan dulu anggota dari kelompok saya, yaitu ada Agni Lestari, ada Basma Baria, Dewi Maulidia, Dwi Handayani, Hendra Hiskia, dan juga Anggi Prabowo. Untuk selanjutnya, saya ingin membahas mengenai materi manajemen sumber daya internasional, mengenai definisinya. Yang pertama itu adalah sumber daya SDM internasional ini merupakan proses manajemen, pelatihan, dan pengembangan serta gaji karyawan di organisasi secara global. Dan organisasi global ini biasanya memiliki banyak anak perusahaan di negara-negara luar negara asalnya yang mengandalkan keahlian dan kemampuan manajemen tim yang ada di negara induk tempat organisasi tersebut berpusat. Dan juga manajemen sumber daya manusia internasional ini biasanya memusatkan perhatian pada semua fungsi sumber daya manusia, yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kerja dan penilaian, serta masih banyak lagi yang intinya masih dalam tahap atau taraf tingkat global. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu fungsi lingkup manajemen sumber daya manusia global. Ini dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi akuisisi, meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Kemudian ada fungsi pengembangan, meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Kemudian ada fungsi pemeliharaan, itu meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, serta hubungan kerja. Kemudian yang terakhir adalah fungsi motivasi, meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Kemudian, tipe pekerjaan atau karyawan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi, kemudian karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan. Dan yang terakhir adalah karyawan yang berasal dari negara ketiga atau third country national. Sedangkan negara yang terlibat dalam operasi yaitu ada 3. Yang pertama, negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi. Dan yang kedua, itu ada negara asal perusahaan atau home country. Dan yang ketiga adalah negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah. Baik, saya Basma Baria akan melanjutkan presentasinya, yaitu selanjutnya itu hal dari MDM global yang perlu mendapat perhatian, yaitu ada NAFTA, APEC, AFTA, dan MEA. Arus sumber daya manusia atau perpindahan tidak dibatasi sepenuhnya. Lalu akselerasi pasar keuangan internasional dan jaringan informasi. Lalu kurang penanganan yang memadai dalam hal perencanaan dan pengembangan operasi internasional. Yang terakhir yaitu mobilitas tenaga kerjanya, dengan perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain atau suatu daerah, yaitu atau rural ke daerah lain atau urban untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya yaitu masalah utama yang dianggap isu bisnis yang berkaitan dengan SDM antara lain, yaitu mengelola SDM untuk menciptakan kemampuan atau kompetensi, lalu mengelola diversitas tenaga kerja untuk meraih keunggulan kompetitif, lalu mengelola SDM untuk memperoleh keunggulan kompetitif, yang terakhir yaitu mengelola SDM untuk menghadapi globalisasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam era global, sumber daya organisasi perusahaan harus memiliki mindset global, yaitu memiliki kerangka berpikir global yang mampu mengantisipasi tuntutan global, mengenali dan mengembangkan bakat secara global, mengenali siapa yang dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global, dan mengembangkan kemampuannya. Menurut laporan World Economic Forum 2011,
sampai 2012 indeks daya saing global Indonesia menduduki peringkat ke-46 dunia. Indeks daya saing global ini diukur berdasarkan 12 pilar di antaranya pilar ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta teknologi. Indeks daya saing global Indonesia didukung oleh pilar-pilar ekonomi dan kesehatan. Kualitas, kuantitas, komposisi tenaga kerja. Pertama, kualitas tenaga kerja ditentukan oleh sikap, pendidikan, keahlian yang dimiliki tenaga kerja. Kuantitas tenaga kerja ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang ada dengan keahlian dan sebagainya untuk memenuhi kepentingan usaha. Komposisi angkatan kerja itu boron orang yang tersedia untuk bekerja dari segi umur, lagi population, child atau labor, keahlian, gender, ras, dan agama atau status sosial. Masalah yang mungkin timbul dari tenaga kerja asing itu ada 3. Tenaga kerja asing, imigran, labor dapat dianggap merugikan karena mengambil pekerjaan penduduk asli pada saat keadaan ekonomi membaik. Ras, perselisihan dengan penduduk asli dengan penerima, ledakan jumlah imigran dan ketidakteraturan yang ditimbulkan. Lanjut, untuk tujuan utama manajemen sumber daya manusia internasional untuk membantu mengembangkan dan mengelola operasi bisnis yang tersebar di berbagai negara, untuk mengelola proses penggajian dan memberikan kompensasi kepada karyawan secara adil, tepat waktu, dengan terampil dan efektif, untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan pada pengetahuan dan kemampuan manajemen SDM dan karyawan di bidang manajerial, organisasi, dan teknis. Mengembangkan strategi SDM yang kompetitif dan sesuai untuk mengatasi masalah dan tantangan karyawan dan bisnis itu di lanskap global. Pengelola kinerja penilaian dan jalur karir karyawan. Manajemen dan pengorganisasiannya efektif dari program konseling, lintas budaya, dan pelatihan bahasa untuk membantu kelancaran komunikasi dan pemahaman serta mengurangi perbedaan budaya antara karyawan. Baik, demikian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya Dewi Murilia. Silakan, terima kasih. Baik, selanjutnya kebutuhan sumber daya manusia internasional. Di era modern seperti sekarang ini, sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya secara lebih global. Proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis diupayakan sedemikian rupa agar bisa terus bersaing di tengah era bisnis global modern. Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Tidak jarang perusahaan membutuhkan SDM internasional untuk kualitas dan kekayaan budayanya. Perusahaan yang semakin variatif akan membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan akan mulai menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di mana perusahaan akan beroperasi. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.